Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Kembali kita menambah wawasan kita di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah meridhai kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah di Ramadan ini. Terlebih Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga kita dimampukan Ramadan ini tuntas berkualitas. Amin. Allahumma amin. Kali ini ada satu pertanyaan dari seorang sahabat terkait dengan saum dan keadaan yang beliau alami. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya meneteskan obat ke telinga saat sedang berpuasa. Kisahnya adalah seorang sahabat sakit telinganya, lalu kemudian periksa ke Poli THT, lalu kemudian pulang dan diberi obat. Salah satu obatnya adalah obat tetes. Nah, bagaimana saat saum dia meneteskan obat itu ke telinganya? Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita ketahui bersama-sama bahwa satu di antara sekian hal yang membatalkan saum, membatalkan puasa adalah masuknya barang atau benda ke 5 lubang tembus ke lambung. Mulut, hidung, telinga, lubang depan dan belakang. Nah, terkait dengan obat yang diteteskan ke telinga itu kan juga benda. Bagaimana hukumnya? Mari kita simak bersama-sama. Dari satu fatwa yang dikemukakan di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin halaman 111 disebutkan sebagaimana berikut. Faidatun. Satu faidah. Ubtuliya. Diuji seseorang biwajain dengan satu sakit fi udunaihi di telinganya. Ada seseorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit di telinganya. La yuhtamalu. Tidak akan bisa menanggung ma'ahu, tidak akan bisa menjadikan ma'ahu dengan sakit itu as-sukun, ketenangan. Dengan sakit itu orang tidak bisa tenang. Mungkin telinganya terniang, mungkin terasa sakit sekali. Illa biwad'i dawain, kecuali dengan meneteskan obat. Nah, bagaimana? Yusta'malu, di mana obat itu dibuat fiduhnin, dicampur dengan minyak, au kutnin, atau ditaruh di kapas, dimasukkan semacam ketembat. Bagaimana? Wa tahaqqaqat tahfidz, dan juga dengan obat itu sakitnya itu menjadi ringan. Au zawalul alami, atau bahkan hilang sama sekali sakitnya bihi, dengan obat itu. Kok bisa? Ya, bi an arafa min nafsihi. Dia tahu kalau ini memang obatnya. Dan dengan obat itu setidaknya ringan. Terasa sakitnya itu, rasa sakitnya ringan atau bahkan hilang sama sekali. Au akhbarahu tabibun, atau memang itu ada resep dari dokter. Bagaimana? Jaza dzalika, maka penggunaan obat yang diteteskan atau dimasukkan ke telinga jaza, boleh hal itu. Wasahha, dan tetap sah saumuhu, puasanya. Kenapa? Lidzarurati, karena darurat. Jadi jawabannya adalah memasukkan, baik meneteskan atau melalui kapas atau ketembat obat pada telinga itu tidak membatalkan puasa. Saumnya tetap sah karena hal itu darurah. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengasih dan maha penyayang. Ternyata betul
agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dinu Ibrahim, agama Nabi Ibrahim yang as-samhah, yang benar-benar memberikan kemudahan bagi kita yang mau menuntut dan memahami ilmu-ilmu dan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi, hal itu tidak membatalkan saumnya. Tapi ingat, dengan beberapa catatan. Apa itu penggunaannya itu sesuai dosis. Yang kedua, yakin dengan obat itu rasa sakit terkurangi atau bahkan hilang sakitnya. Yang ketiga, dengan resep dokter. Tidak sekedar ada orang ngasih tahu, oh dengan ini, iyakah? Dicoba, bukan coba-coba. Yakin karena dirinya telah berulang-ulang menggunakannya atau dengan resep dokter. Dan tentunya sakitnya itu tidak bisa ditanggung kecuali, tidak bisa ditahan kecuali dengan menggunakan obat tersebut. Maka sekali lagi terus jalan saumnya dan saumnya sah. Lalu bagaimana terkait dengan hal yang membatalkan puasa? Bukankah itu membatalkan puasa? Masuknya benda atau barang ke telinga. Ya, itu dalam keadaan normal. Oleh karenanya, di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin disebutkan ini lid-darurah, karena ada darurat. Karena adanya benar-benar keterpaksaan. Keterpaksaan dalam tanda petik yang positif ya, bukan keterpaksaan yang negatif. Oleh karena itu, kalau kita mau bertanya, insya Allah ada jawabannya. Bukan menduga-duga, kayaknya enggak batal. Bukan kemudian mengatakan tak tahan sudah meskipun sampai maghrib, padahal dia luar biasa sakitnya. Enggak. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dengan satu nasihat mulia di dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayo bertanya kepada ahli-ahlinya. Di sini ahlinya adalah para ulama. Saya hanya memberikan, mentransformasi saja kepada kita semua agar kita memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang terkait dengan saum ini dengan baik dan benar. Saya ulangi lagi, memasukkan obat ke telinga pada saat saum itu dengan catatan. Satu, tadi saya kemukakan, yakin bahwa dengan obat itu dia itu diringankan atau bahkan hilang sama sekali. Yang kedua, dengan dosis. Yang ketiga, dengan resep dari dokter. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kita pada puasa yang sahih dan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.